Oke. Gary adalah mantan penyelidik PBB. Dia mempunyai istri bernama Karen dan 2 anak perempuan yang bernama Rachel serta Connie. Seperti biasa, pagi ini Gary dan Karen mengantar Rachel dan Connie ke sekolah. Di tengah jalanan kota yang macet, mereka melihat orang-orang berlarian serta banyak helikopter yang melintas. Gary lalu mendengar siaran radio yang memberitakan ada wabah aneh yang menyebar ke 12 negara dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor yang dikendarai polisi menabrak spion milik Gary. Ia pun keluar mobil untuk mengambil spionnya. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan di depan mereka. Semua orang pun panik. Tiba-tiba dari belakang, truk besar yang hilang kendali menabrak mobil-mobil yang ada di depannya. Merasa ada yang tidak beres, Gary memacu mobilnya mengikuti truk itu dari belakang. Tanpa sengaja, mobilnya ditabrak oleh mobil ambulans. Dalam waktu 12 detik, pria itu berubah menjadi agresif. Gary pun langsung membawa anak dan istrinya masuk ke dalam mobil ambulan. Lalu zombie muncul berusaha menyerangnya. Karen langsung menendang zombie itu hingga terlempar. Gary langsung menjalankan mobil melesat keluar kota. Dalam sekejap saja, hampir seluruh warga kota berubah menjadi zombie. Di tengah jalan, Gary menghentikan kendaraannya karena penyakit asma Rachel yang kambuh. Tiba-tiba mantan rekan Gary yang bernama Thierry yang sekarang menjadi wakil sekjen PBB menelpon Gary. Thierry berniat menjemput Gary karena dia membutuhkan bantuan Gary untuk mengatasi wabah ini. Beberapa saat kemudian, Gary dan keluarganya masuk ke dalam sebuah supermarket yang sudah porak-poranda. Gary membawa Rachel pergi mencari obat, sementara Karen mencari makanan bersama Connie. Setelah mendapatkan obat yang dicari, Gary melihat Karen diserang oleh 2 pria tak dikenal. Saat mereka keluar, ternyata mobil yang tadi mereka naiki sudah hilang. Karen melihat sebuah apartemen di dekat sana. Gary kemudian menelpon Thierry untuk memberitahu lokasi mereka. Thierry pun berkata kalau dia akan menjemput Gary di atas apartemen saat matahari terbit. Gary dan keluarganya berusaha masuk ke dalam apartemen. Mereka harus berhadapan dengan para zombie. Gary dan keluarganya pun berusaha kabur. Lalu mereka ditolong oleh sebuah keluarga yang menempati salah satu kamar apartemen. Pasangan yang menyelamatkan Gary itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Thomas. Keesokan harinya, Gary berusaha membujuk ayah Thomas untuk ikut kabur bersamanya. Namun mereka menolak. Gary pun bersiap-siap untuk naik ke atap apartemen. Gary dan keluarganya kemudian keluar dari dalam kamar apartemen. Nos preocupamos por eso. Okay, come on, guys. Hey! Hey! Gary kesulitan menghadapi zombie yang menyerangnya, sampai-sampai dia terkena cipratan darah zombie. Tiba-tiba dari belakang Thomas datang menembak zombie itu. Gary kemudian membawa Thomas naik ke atap apartemen, namun Gary langsung menuju pinggiran gedung. Dia takut dia sendiri berubah menjadi zombie karena barusan terkena cipratan darah zombie. Setelah menunggu 12 detik, ternyata Gary tidak berubah menjadi zombie. Singkat cerita, helikopter itu membawa mereka menuju kapal induk milik Amerika yang berada di perairan Samudra Atlantik. Thierry yang sudah ada di sana menyambut Gary. Setelah keluarganya diantar menuju kamar mereka, Thierry mengajak Gary untuk menuju suatu tempat. Thierry memberitahu kalau presiden dan beberapa anggota parlemen telah tewas. Dia juga memberitahu kalau kota-kota besar di Amerika hancur lebur. Wabah zombie ini membuat lebih dari 3 miliar manusia di bumi tewas dalam hitungan hari. Thierry lalu mengajak Gary ke kantor di mana semua orang yang ada di sana sibuk untuk mencari tahu mengenai wabah ini. Seseorang bernama Dr. Fashbeck yang merupakan pakar virus dari Harvard mengatakan kalau wabah itu berasal dari virus. Jadi mereka harus menemukan asal muasalnya untuk membuat vaksin.
Seorang ilmuwan yang lain lalu memberitahu kalau wabah zombie ini pertama kali dilaporkan oleh pasukan yang berjaga di kamp Hamris di Korea Selatan. Seorang kapten kemudian datang. Dia meminta Gary mengawal Dr. Fastback pergi ke kamp Hamris di Korea Selatan untuk mencari info lebih lanjut mengenai wabah ini. Awalnya Gary menolak karena dia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Thierry lalu berkata kalau Gary adalah mantan penyidik PBB yang berprestasi. Tidak ada lagi orang lain yang bisa melakukan tugas ini selain Gary. Kapten kemudian mengatakan kalau semua orang yang ada di sini mempunyai tugas yang sangat penting. Jika Gary menolak untuk membantu, dia terpaksa mengusir Gary dan keluarganya pergi dari kapal ini. Gary pun akhirnya tidak bisa menolak. Sebelum pergi, Gary memberikan telepon satelit kepada Karen untuk berkomunikasi. Gary berjanji dia akan kembali dengan selamat. Di dalam pesawat, Gary bertanya kepada Fastback apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan petunjuk di Korea Selatan nanti. Fastback menyuruh Gary tidak usah khawatir. Dia yakin usaha mereka pasti tidak akan sia-sia. Minimal mereka akan menemukan suatu petunjuk untuk menciptakan vaksin. Malam harinya di tengah hujan deras, pesawat yang Gary naiki mendarat di kamp Hamris, Korea Selatan. Pilot lalu memberitahu kalau pesawat yang mereka naiki ini kehabisan bahan bakar. Gary dan timnya kemudian keluar, namun tiba-tiba mereka diserang oleh zombie yang muncul dari segala arah. Fastback yang ketakutan tiba-tiba tergelincir dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri hingga mati konyol. Beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Spikey kemudian datang membantu Gary. Spikey membantu Gary dan timnya yang masih selamat masuk ke dalam markas militer. Sesampainya di dalam markas, Spikey memberitahu kalau zombie-zombie itu tertarik dengan suara yang keras. Zombie-zombie itu juga baru bisa dibunuh jika ditembak di kepala. Gary kemudian memberitahu kalau dia datang ke sini untuk mencari tahu karena sebelum wabah zombie ini menyerang, petugas di camp ini mengirim email melaporkan kemunculan wabah zombie. Spikey kemudian membawa Gary ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Gary melihat beberapa jasad manusia yang hangus dibakar. Spikey berkata kalau orang yang diikat merupakan tentara. Dia ditemukan dengan mulut berbusa berwarna hitam. Seorang dokter berusaha menolongnya, namun dokter itu juga digigit dan berubah menjadi zombie. Tidak ada yang tahu siapa yang menggigit tentara itu karena semua berkas yang ada di sana hangus terbakar. Seorang prajurit dengan kaki pincang lalu maju. Dia adalah saksi kejadian ini. Gary mengira kaki pincangnya kena diserang oleh zombie, namun ternyata dia sudah lama menderita sakit yang membuat kakinya pincang. Spikey lalu menceritakan kalau prajurit pincang itu sempat berada di tengah-tengah amukan zombie. Namun anehnya, dia tidak diserang sama sekali. Gary lalu mendekati mantan agen CIA yang ditahan karena menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Agen itu kemudian memberitahu kalau Korea Utara berhasil selamat dari wabah zombie ini dengan mencabut gigi 23 juta warganya sehari sebelum wabah ini dimulai beredar ke seluruh dunia. Agen itu lalu mengatakan kalau Israel juga berhasil selamat dari wabah ini dengan membangun tembok tinggi dan mengevakuasi seluruh penduduknya. Israel berhasil mempersiapkan diri lebih awal karena mendapatkan laporan dari seorang intelijen Israel yang bernama Jurgen. Mendengar hal ini, Gary pun memutuskan untuk pergi ke Israel menemui Jurgen untuk mencari tahu asal-muasal virus ini. Untuk kembali ke pesawat, Gary dan dua prajurit lainnya harus menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara yang memancing para zombie. Sementara Spikey akan mengendarai truk untuk membawa bahan bakar pesawat. Gary dan kedua temannya kemudian mulai berangkat. Di tengah jalan, tiba-tiba Karen menelpon yang membuat para zombie terpancing dan datang menyerang pasukan yang ada di sana. Hey, you paddle like hell! Salah satu zombie menggigit kaki Spikey. Ia pun terpaksa harus ditembak mati oleh pasukannya. Setelah bahan bakar pesawat penuh, Gary dan rekannya langsung menerbangkan pesawat itu. Gary kemudian menghubungi Karen untuk memberitahu kalau dia tidak menemukan apa-apa di Korea Selatan. Dan sekarang dia sedang terbang menuju ke Israel. Singkat cerita,
Gary pun akhirnya sampai di Israel. Gary lalu dijemput oleh beberapa prajurit Israel dan diantar untuk bertemu dengan Jurgen. Gary menanyakan kepada Jurgen tentang wabah zombie ini. Jurgen pun memberitahu kalau tentara Israel menyadap telpon pasukan India yang menyebutkan tentang kemunculan wabah zombie. Seorang penyadap lainnya melaporkan hal yang sama, dan setelah Jurgen menyelidiki hal itu sendiri, dia pun yakin kalau informasi itu benar. Namun Jurgen tidak bisa memastikan kalau India lah negara awal kemunculan wabah ini. Jurgen kemudian membawa Gary melihat tembok pembatas yang dibangun sangat tinggi yang melindungi kota dari wabah zombie. The plague keeps spreading, and we do what we can. Sekelompok pengungsi yang sedang menyanyikan lagu bersama-sama dengan keras. Mereka tidak sadar kalau suara itu membuat para zombie yang ada di luar tembok menjadi agresif dan mulai bertumpuk memanjat tembok. Gary pun akhirnya menyadari kalau keadaan di sekitarnya terlalu berisik. Namun semuanya sudah terlambat. Zombie-zombie itu berhasil naik memanjat tembok dan masuk ke dalam pemukiman. Coming over the top! Dengan sangat cepat, jumlah zombie bertambah menjadi sangat banyak setelah menggigit orang-orang. Jurgen pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengantar Gary menuju bandara. Gary kemudian merasa heran melihat seorang kakek yang dilewati oleh para zombie begitu saja, seakan tidak melihat kakek itu. Situasi kemudian semakin kacau karena para zombie dengan cepat menginfeksi seluruh penduduk kota. Gary dan prajurit Israel terus berlari mencari jalan untuk mencapai helikopter yang akan membawa Gary menuju bandara. Gary lalu melihat seorang dengan kepala botak juga dilewati oleh para zombie begitu saja, sama seperti kakek sebelumnya. Seorang prajurit wanita bernama Sagan lalu melemparkan bom untuk membunuh zombie yang mengepungnya. Namun ternyata ada satu zombie yang menggigit tangan Sagan. Tanpa pikir panjang, Gary langsung memotong tangan Sagan. Gary kemudian membalut luka Sagan sambil berhitung. Setelah ditunggu selama 1 menit, ternyata Sagan tidak berubah menjadi zombie. You're not gonna turn! You're not gonna turn! Gary pun berniat membawa Sagan naik helikopter. Namun para zombie menyerang helikopter itu hingga jatuh. Pilot yang seharusnya menunggu Gary akhirnya terbang begitu mendengar helikopter yang seharusnya membawa Gary sudah jatuh. Gary kemudian melihat sebuah pesawat penumpang yang hendak lepas landas. Pasukan Israel kemudian menghentikan pesawat itu agar Gary dan Sagan bisa naik. Dari kejauhan, Gary melihat kota Yerusalem dengan cepat berubah menjadi sarang zombie. Di saat Gary sedang mengobati luka Sagan, Gary teringat prajurit di kamp Hamris yang pincang. Dia lolos dari serangan zombie, begitu pun juga dengan kakek dan anak botak yang sebelumnya dia lihat dilewati oleh zombie begitu saja. Kakek dan anak botak itu terlihat seperti orang yang sedang sakit. Gary pun akhirnya menyimpulkan kalau para zombie itu tidak menggigit orang yang sedang sakit. Gary kemudian menghubungi Thierry melalui telpon yang dipegang oleh Karen. Gary meminta Thierry mencari fasilitas medis terdekat yang bisa membuat vaksin. Namun Thierry harus tahu di mana lokasi Gary berada sekarang. Gary pun memberikan telponnya kepada pilot pesawat untuk memberitahu lokasi keberadaannya. Setelah berbincang dengan Thierry, sang pilot memberitahu kalau mereka akan mendarat di bandara Cardiff Wells. Pilot itu lalu memberikan secari kertas berisi tempat laboratorium yang bisa membuat vaksin. Beberapa saat kemudian, Gary merasakan ada yang tidak beres dengan kabin di sebelahnya. Saat melihat ke sana, ia kaget karena penumpang di kabin sebelah sudah berubah menjadi zombie. Gary pun berusaha menenangkan penumpang di dalam kabinnya agar tidak menimbulkan suara. Gary lalu menghalangi pintu kabin dengan menumpuk koper-koper dan tas. Namun tiba-tiba karena tidak ada jalan lain, Gary melemparkan granat milik Sagan hingga menimbulkan lubang di pesawat. Para zombie itu pun tersedot keluar pesawat. Gary dan Sagan langsung memasang sabuk pengaman dan pesawat itu kemudian mendarat secara darurat. Singkat cerita,
Gary kemudian terbangun dengan tubuh yang penuh luka. Dia terlihat kesakitan karena perutnya tertusuk besi hingga menembus punggungnya. Sagan kemudian muncul menolong Gary. Sagan lalu membawa Gary menuju tempat tujuan mereka, iaitu laboratorium WHO yang bisa membuat vaksin. Namun Gary langsung pingsan karena kehabisan banyak darah. Berita jatuhnya pesawat yang dinaiki Gary akhirnya sampai pada kapten. Selama beberapa hari kemudian, mereka juga tidak bisa menghubungi Gary. Akhirnya kapten menyimpulkan kalau Gary sudah meninggal sehingga Karen dan anak-anaknya terpaksa harus dipindahkan. Thierry mencoba meyakinkan kapten kalau Gary masih hidup, namun sia-sia. Karen dan anak-anaknya pun dipindahkan ke zona karantina yang ada di Nova Scotia. Di tempat lain, Gary kemudian bangun dengan tangan yang diikat. Seorang staf bernama William mengatakan kalau Gary sudah pingsan selama 3 hari. Seorang dokter yang bernama Jaffe lalu menuduh kalau Gary adalah orang yang berbahaya. Gary pun menyuruh Jaffe untuk menelpon nomor yang ada di telepon itu. Setelah dihubungi, Thierry yang menjawab telepon itu langsung menjelaskan kalau Gary adalah penyidik yang dikirim PBB untuk mencari informasi mengenai wabah zombie ini. Thierry kemudian juga memberitahu Gary kalau Karen dan anak-anaknya sudah dipindahkan ke Nova Scotia karena mereka mengira Gary sudah tewas. Mendengar hal itu, Gary pun bersikeras ingin pergi untuk menjemput istri dan anaknya. Sagan kemudian datang dan coba menenangkan Gary. Jaffe juga meyakinkan Gary kalau keluarganya pasti baik-baik saja. Jaffe ingin Gary fokus tujuan awal Gary datang ke tempat ini. Gary kemudian bertanya apakah tempat ini memiliki sampel virus penyakit berbahaya yang masih bisa diobati. Gary kemudian dibawa masuk ke dalam laboratorium. 2 orang dokter yang bernama Natasha dan Bob berkata kalau mereka mempunyai banyak sampel berbagai macam penyakit berbahaya. Mereka pun bingung karena sampel penyakit itu tidak akan bisa menyembuhkan orang yang berubah menjadi zombie. Karena pada dasarnya, orang yang berubah menjadi zombie itu sudah mati. Gary kemudian menjelaskan kalau virus penyakit itu bukan untuk zombie, melainkan untuk manusia. Lalu Gary menceritakan saat dia melihat orang-orang yang sakit dilewati oleh para zombie begitu saja. Gary yakin kalau zombie hanya mengincar manusia yang sehat. Dengan menyuntikkan virus penyakit berbahaya itu ke dalam tubuh manusia, mereka akan bisa menghindari serangan zombie. Umat manusia akan dengan mudah bisa memusnahkan zombie-zombie itu tanpa takut digigit. Namun masalahnya, semua sampel penyakit itu disimpan di dalam gedung B. Dan saat ini, gedung B sudah dikuasai oleh para zombie. Dari layar CCTV, William memperlihatkan tempat penyimpanan penyakit serta jalan menuju ke sana. Meskipun berbahaya, Gary dan Sagan memutuskan untuk tetap akan pergi menuju gedung B. Jaffe pun akan ikut untuk memandu mereka berdua. Mereka bertiga harus bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar oleh zombie. Sementara William dan yang lainnya memantau lewat layar CCTV. Saat sedang menelusuri gedung B, Jaffe tidak sengaja menimbulkan suara yang membuat satu zombie bereaksi. Sagan pun akhirnya tanpa pikir panjang menembak zombie itu. Alhasil, suara tembakan itu menarik semua zombie mendekat. Gary sengaja membuat suara untuk menarik perhatian para zombie. Di saat Jaffe dan Sagan berniat menolong Gary, mereka melihat ada banyak zombie di depan mereka. Sagan dan Jaffe pun akhirnya ketakutan dan memutuskan untuk kembali sambil memancing para zombie untuk menjauhi Gary. William dan Bob lalu membukakan pintu agar Jaffe dan Sagan bisa selamat dari kejaran zombie. Natasha kemudian melihat pergerakan Gary yang kini sendirian. Di layar CCTV, dia melihat akhirnya Gary berhasil sampai di depan ruangan penyimpanan penyakit. Natasha langsung menghubungi Gary lewat telepon dan memberitahu nomor sandi untuk membuka ruangan itu. Setelah masuk ke dalam ruangan penyimpanan, Gary mengambil beberapa sampel penyakit yang ada di sana. Saat dia akan keluar, ada satu zombie yang menghadangnya di depan pintu. Gary pun akhirnya memutuskan akan menyuntikkan satu sampel penyakit ke tubuhnya sendiri untuk mengetes teorinya apakah benar atau tidak. Namun Gary tidak tahu mana sampel penyakit yang aman dan yang tidak. Gary pun akhirnya menulis pesan meminta yang lain memberitahu keluarganya kalau dia menyayangi mereka untuk jaga-jaga jika Gary mati akibat menyuntikkan penyakit yang salah.
Gary pun mulai menjuntikkan salah satu penyakit itu dan ia langsung merasa lemas. Beberapa menit kemudian, setelah tubuhnya mulai demam dan sudah terasa sakit, Gary kemudian bangkit. Dia lalu membuka pintu dan ternyata zombie yang ada di sana tidak menggigitnya. Look at them. He walked right past them. Like there was nobody. Saat Gary berjalan keluar, dia menjatuhkan kaleng minuman untuk memancing para zombie yang ada di jembatan. Para zombie itu pun berlarian melewati Gary begitu saja. Natasha kemudian menyuntikkan vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh Gary. Setelah Gary sehat kembali, ia langsung menemui keluarganya yang ada di Nova Scotia. WHO akhirnya menciptakan vaksin agar para zombie tidak menyerang manusia. Vaksin itu didistribusikan ke seluruh dunia. Dengan bantuan vaksin ini, semua orang di seluruh dunia akhirnya berhasil melawan balik zombie-zombie ini dan filem pun berakhir sampai di sini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika kalian sedang sakit, tidak usah khawatir. Bisa jadi penyakit itu menyelamatkan kalian dari wabah zombie. Yay. Sekian saja alur cerita film pada hari ini. Semoga kalian terhibur dan maaf apabila ada salah kata ya. Kami Osaka Cinema pamit undur diri dan sampai jumpa.